عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله. سيدنا الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا وجعل زيارته والطواف فيه حجابا بين العبد وبين العقاب ومجنى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تبلغنا حج بيتك الحرام وقبر نبيك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بلطف وعافية وبلوغ المرام وعلى آله وصحابته ومن تبعه إلى يوم الختام. أما بعد فيا إخواني رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون واعلموا أنه ما من خير ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى سبيل موصل وطريقة مؤدية ووسيلة مبلغة وما من شر ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى حرز حريز وحصن حصين فاتقوا الله يا عباد الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين حجاج بيت الله الكريم ضيوف الرحمن mudah-mudahan selalu dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini saya tidak bosan mengajak khususnya kepada diri saya pribadi, umumnya kepada ma'asyiral hadirin jamaah haji Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bimtithalil ma'murat wa jatinabil manhiyat
dengan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena hanya dengan takwa Allah kita bisa mendapatkan keselamatan, kedamaian, ketentraman, kebaikan yang hakiki di dunia hatta al-akhirah. Dan hanya dengan takwa Allah pula kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, zahiran batinan fid dunya hatta al-akhirah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat, para dhuyufur rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari rukun haji dan umrah adalah tawaf dan sa'i. Tawaf yang menandakan larutnya seorang hamba di kehadiran Allah, dan sa'i yang menggambarkan bagaimana manusia mencari kehidupannya di dunia. Ini mengandung simbol dan pesan moral, pola keseimbangan yang dalam salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan at-tawazun. Keseimbangan antara dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Di sini tersirat pesan moral dan pesan spiritual. Barang siapa yang ingin mendapatkan fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, sebagaimana kandungan makna dari doa sapu jagat yang selalu kita bacakan setiap hari, maka hendaknya ia menyeimbangkan antara tawaf dan sa'inya, menyeimbangkan antara hablum minallah hablum minan nas, menyeimbangkan antara beramal untuk kepentingan duniawiyahnya dan kepentingan ukhrawiyahnya. Tawaf dan sa'i adalah salah satu rukun baik dari ibadah haji maupun dari ibadah umrah yang harus dilaksanakan secara beriringan dan lengkap. Apabila seseorang mengerjakan sa'i sebelum tawaf, maka sa'inya tidak dihitung sehingga dia wajib sa'i lagi setelah tawaf. Tawaf tanpa sa'i juga akan mengakibatkan tidak terlaksananya rukun daripada haji ataupun umrah, sebagaimana sa'i tanpa tawaf juga tidak menjadikan pelaksanaan ibadah haji dan umrah memenuhi rukun yang telah ditetapkan. Di sini ada pesan moral yang perlu kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tawaf di mana kita mengelilingi Baitullah yang dimulai dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad sebanyak 7 kali. Sa'i adalah lari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Tawaf 7 putaran, sa'i 7 kali. Ini menandakan adanya hari-hari di dalam seminggu yang mengajarkan kepada kita semua bahwa hari-hari kita di dalam seminggu tidak boleh lepas dari mengerjakan hal-hal yang terkait dengan urusan akhirat kita. Sekaligus kita juga tidak boleh meninggalkan hal-hal yang terkait dengan kepentingan dunia kita. Di dalam Al-Quran banyak diajarkan ayat-ayat yang memberi pesan keseimbangan. Di antaranya yang disebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah, di mana tatkala kita sedang berada di dalam aktivitas keseharian kita, kita berada di kantor, kita berada di sawah, kita berada di ladang, kita berada di pasar, kita berada di pabrik, dimanapun tugas-tugas keseharian kita di dalam mencari ma'isyah, di dalam mencari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian ada seruan dan ada panggilan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan, apabila telah diserukan panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bergegaslah
menuju sholat Jumat, bergegaslah menuju tempat-tempat dilaksanakan sholat Jumat. Tinggalkan segala macam aktivitas-aktivitas duniawiyahmu, tinggalkan berbagai macam transaksimu dan urusan-urusan kesibukan keseharianmu. Berangkatlah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah. Artinya ketika kita sedang sibuk dengan urusan duniawiyah kita, kemudian ada panggilan, ada seruan untuk kita menghadap Allah, maka tinggalkan urusan duniawiyah kita. Namun sampai kapan kita melaksanakan kegiatan ritual di dalam mendekatkan diri kepada Allah, di dalam melaksanakan ibadah mahdoh? Apakah dari waktu Jumat sampai terbenam matahari? Atau mungkin kita menginap di tempat kita melaksanakan Jumat? Ternyata tidak demikian. Karena ayat berikutnya di dalam Al-Quran menjelaskan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau sholat Jumat telah dilaksanakan, disempurnakan dengan melaksanakan sholat sunnah, dilengkapi dengan al-adhkar al-waridah, maka kembalilah kepada tugas-tugas pokok. Kembalilah kepada kegiatan-kegiatan kepentingan mencari ma'isyahmu dan tugas-tugas duniawiyah yang sedang kau laksanakan. Ini mengajarkan keseimbangan. Kalau kita ingin sukses menuju Allah, maka seimbangkan dua hal tersebut, baik dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi, hablum minallah dan hablum minan nas. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala man taraka akhiratahu li dunyahu hatta yusibahuma jami'an. Bukan orang baik di antara kalian kalau meninggalkan dunia semata-mata karena akhiratnya, atau meninggalkan akhirat semata-mata karena dunianya, melainkan kedua-duanya itu harus dicapai secara bersama-sama. Di dalam ayat yang lain, tepatnya dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini mengajarkan kepada kita paling tidak 4 hal. Yang pertama menyangkut al-alaqah bainal 'abdi nahwa rabbih, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Yang di sini yang ingin dicapai adalah kesalehan ritual. Dan yang kedua menyangkut al-alaqah bainal 'abdi nahwa nafsih, hubungan antara manusia terhadap dirinya sendiri. Dan ini mengisyaratkan adanya kesalehan individual. Kemudian yang ketiga menyangkut pola hubungan al-alaqah bainal 'abdi nahwa ghairihi, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, yang menyangkut pada kesalehan sosial. Dan tidak lupa di ayat ini juga mengajarkan tentang hubungan antara manusia dengan ekosistem, dengan lingkungannya, yang menyangkut pada kesalehan natural. Artinya ada 4 kesalehan yang harus dicapai secara simultan dan dilaksanakan secara seimbang dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin sempurna, kalau kita ingin lancar, ingin baik dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah. Apa itu? Kita diperintahkan di dalam ayat ini untuk menggunakan segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Rizki-rizki yang kita terima, baik materi ataupun immateri, kita persembahkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, untuk mencari kehidupan akhirat. Tetapi di balik upaya kita mencari keridhaan Allah, mencari kepentingan akhirat, kita juga diingatkan agar kita adil kepada diri kita sendiri. Wala tansa nasibaka minad dunya,
Yang terjemah bebasnya, jangan kau lupakan bagian daripada kepentingan kehidupanmu di dunia. Atau dalam bahasa yang lain, Anda dipersilahkan mengambil bagian dari kepentingan kehidupan Anda di dunia. Ketika kita mendapatkan rizki dari Allah, maka gunakan rizki dari Allah, mencari ridho Allah untuk kepentingan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tetapi jangan lupakan kepentingan daripada kehidupan dunia. Anda dipersilahkan mengambil bagian dari kepentingan kehidupan Anda di dunia. Luar biasa yang ketiga yang dipesankan di dalam ayat ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kita diperlakukan dengan sangat luar biasa indahnya oleh Allah. Kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah tidak membiarkan kita berada di dunia ini tanpa fasilitas pendukung. Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Allah jadikan langit sebagai atap. Dari langit Allah turunkan air. Dan air-air itu kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, makanan dan buah-buahan. Yang semuanya tidak lain adalah bentuk kepentingan kehidupan kita. Dan tidak ada menjadi ada. Itu adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Ternyata Allah juga memberinya fasilitas-fasilitas kehidupan yang luar biasa. Bagaimana Allah memberi karunia-Nya? Allah menurunkan dari langit air untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Bagaimana Allah menurunkan air? Dapat kita bayangkan kalau di area yang luasnya 5 atau 10 hektar, tatkala terjadi hujan deras, kita himpun debit air, itu akan ada berapa ton air yang terkumpul di area seluas itu dalam hujan kurang lebih 15 ataupun 20 menit. Tapi bagaimana turunnya hujan? Kecil-kecil, sehingga ketika kita terkena hujan tidak sedikit pun merasa sakit. Bahkan kadang-kadang anak-anak kecil senang bermain-main pada saat hujan. Seandainya air itu diturunkan sekilo, 2 kilo, 3 kilo, bahkan per kintal, maka akan hancur tatanan yang ada, akan roboh bangunan-bangunan yang ada. Tapi Allah turunkan sedikit demi sedikit. Ini semuanya adalah menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Allah telah berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita mampu mewujudkan ihsan itu kepada sesama. Artinya berbuat baik kepada sesama, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, peduli kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Karena laisal ihsan an tusina ila man ahsana ilaik, walakinnal ihsan an tusina ila man asaa ilaik. Ihsan bukan sekedar berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik, tetapi ihsan adalah berbuat baik kepada siapapun, bahkan termasuk kepada orang yang pernah berbuat jelek kepada diri kita. Sehingga ketika kita punya kemampuan, kemudian kita melihat ada orang yang membutuhkan kita, maka jangan pernah dilihat siapa yang membutuhkan bantuan kita. Apakah itu saudara kita, apakah itu teman kita, apakah itu keluarga kita. Tetapi yang harus dilihat, yang butuh kepada kita adalah sesama manusia yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Sehingga kita tidak ada keengganan untuk berbagi dan berbuat baik kepada sesama. Tatkala di dalam pelaksanaan ibadah haji ini, kita dipertemukan dengan orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Ada orang tua yang tidak sanggup berjalan, memerlukan kita membantu untuk mendorong. Ada orang tua yang tidak bisa membawa barang bawaan, tentengan, memerlukan kita untuk membantunya. Tidak perlu kita lihat mereka itu siapa, apakah kita kenal, apakah itu saudara, tidak perlu. Karena kita telah bertekad menjadikan setiap orang tua adalah orang tua kita. Maka disitulah aspek sosial yang mampu kita tumbuhkan. Dan bahkan ini menjadi salah satu indikator daripada kemakburan haji. Apabila ini mampu kita wujudkan dalam keseharian kita, maka kemakburan telah mampu kita capai sebelum kita melaksanakan. Karena kepedulian kita di dalam menjaga keseimbangan. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat yang dipesankan dalam ayat ini adalah wala taqlil fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ini mengajarkan kepada kita kesalehan natural. Makanya di dalam ihram kita dilarang mencabuti tumbuh-tumbuhan. Kita dilarang membunuh binatang tanpa hajat. Kita dilarang tak membunuh binatang yang tidak membahayakan ketika tidak ada kepentingan untuk itu, kecuali karena darurat. Misalkan ada ular yang akan mematok kita,
dan kita menghindar salah satunya dengan membunuh dia, maka itu diperkenankan. Artinya apa? Kita harus memiliki rahmah, kita harus memiliki kasih sayang, bukan hanya kepada sesama manusia, ini melampaui bahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tumbuh-tumbuhan, biarkan ia mencapai puncak kesempurnaannya, jangan ganggu kehidupannya, karena ada tujuan-tujuan dari penciptaannya yang akan bermanfaat dalam kehidupan kemanusiaan. Ketika keseimbangan ini mampu kita jaga, maka kita akan terhindar dari split personality. Apa itu split personality? Seseorang yang memiliki identitas ganda. Di satu sisi ia ingin tampak sebagai hamba yang soleh karena kuat ritual dan ibadahnya, tapi di sisi lain dia adalah orang yang tidak peduli kepada sesama. Betapa banyak di antara kita yang ketika melaksanakan haji dia merasa puas kalau dia bisa mencium Hajar Aswad, walaupun proses sampai ke Hajar Aswad harus mendorong dan kadang-kadang menyakiti saudaranya. Apakah itu yang ingin kita capai dalam haji kita? Disinilah keseimbangan-keseimbangan yang harus mampu kita tanamkan. Tidak hanya menjaga hablum minallah, tapi sekaligus hablum minan nas. Dan sering saya pesankan kepada para jamaah, bahwasanya bisa jadi kemakruran kita tidak semata-mata terletak pada kuatnya ibadah ritual kita, tapi salah satunya adalah apa yang telah Allah titipkan secara tidak langsung itu menjadi amanah kita dari orang-orang di samping kita. Ada orang tua yang membutuhkan bantuan kita. Ada orang-orang yang bingung, yang kesasar, yang membutuhkan kita untuk mengarahkan. Bisa jadi ketika kita peduli, ketika kita terus berbagi, disitulah justru kemakmuran akan kita dapatkan, walaupun kita ketinggalan ibadah ritual yang seharusnya kita kejar. Inilah makna keseimbangan yang harus mampu kita tanamkan sedari awal, sebelum kita melaksanakan ritual haji, sebelum kita wukuf, yang di dalam wukuf itu menandakan bahwa manusia adalah ada pada satu kesatuan, di mana kita berada di satu tempat yang luas, dari penjuru dunia berkumpul. Tidak ada bedanya antara yang besar yang kecil, pejabat dengan rakyat yang kaya dan miskin. Duduk sama-sama tingginya, sama ratanya, berdiri sama tingginya, kemudian membaca bacaan yang sama, memakai pakaian yang sama, menyeru Tuhan yang sama. Ini adalah tauhidul ibadah, penyatuan ibadah yang seharusnya mampu mengarahkan kepada tauhidul ummah, kesatuan umat. Dan ada rasa bahwa semuanya adalah saudara kita, karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Inilah salah satu pesan moral spiritual dari salah satu rukun haji dan umrah, yaitu tawaf dan sa'i, yang mengajarkan pola keseimbangan dalam kehidupan kita. Kita tidak lain ingin menjadi hamba-hamba yang sukses, yang bahagia, yang selamat dunia hatta akhirah. Oleh karena itu, seimbangkan di dalam mengejar kepentingan ukhrawi dan duniawiyahnya, dan seimbangkan di dalam menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الذكر والآيات الحكيم إنه تعالى هو البر الرؤوف الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا إخواني رحمكم الله، اتقوا الله فيما أمر، اتقوا الله فيما أمر، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى الله وحذر،
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين الأسرة الكرام وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين وانصر اللهم جيوش المسلمين وعن كلمتك إلى يوم الدين وأولد أحكام دين الإسلام في بلدنا إندونيسيا هذا وفي سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم يسر لنا في أداء مناسكنا في الحج والعمرة والزيارة اللهم يسر لنا الإحرام اللهم يسر لنا الوقوف في عرفة اللهم يسر لنا المبيت بمزدلفة اللهم يسر لنا المبيت بمنى اللهم يسر لنا رمي الجمرات من الجمرة الأولى والوسطى من العقبة اللهم يسر لنا الطواف والسعي اللهم يسر لنا التقصير اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وذنوبنا ذنوبا مغفورا اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنوبنا ذنوبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر أقم الصلاة